Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Paradigma 45, sahabat Paradigma 45 sebangsa setanah air. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Baik sahabat Paradigma 45, ada yang terbaru dari Dr. Sugeng yang kemudian menjelaskan kepada kita soal bagaimana kemudian persoalan nasab ini yang sampai hari ini masih terus menggelinding di tengah-tengah masyarakat yang kita membahas terkait dengan nasab dari Bani Alawi ini. Dr. Sugeng kemudian menyatakan bahwa ya tidak ada jalan lain untuk kemudian membuktikan nasab dari siapapun selain dengan cara tes DNA. Namun apakah memang tes DNA ini bisa mereka lakukan? Karena menurut Dr. Sugeng juga kalau saya dengar bahwa harganya begitu fantastis dan mungkin hanya bisa dilakukan di luar negeri atau di luar dari Indonesia. Sehingga Dr. Sugeng kemudian menyampaikan bahwa kita semua mengakui nasab dari Bani Alawi ini, namun ada hal-hal yang kemudian perlu diluruskan kalau mereka kemudian mengaku sebagai zuriat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Ya tentu dalam rangka ingin menjaga kesucian dari zuriat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada orang yang mengaku-ngaku, contohnya misalnya Bani Alawi ini, tentu harus kita luruskan dan harus dibuktikan dengan tes DNA atau dengan kitab-kitab yang kemudian bisa membuktikan bahwa memang mereka adalah zuriat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Namun sampai hari ini ya kitab zaman juga tidak mampu dibuktikan dan didapatkan oleh mereka kelompok Rabitul Alawiyah ini, dan sampai hari ini juga belum ada yang kemudian membuktikan diri dengan cara tes DNA. Sehingga Dr. Sugeng lagi-lagi menekankan dan menyampaikan kepada kita bahwa tidak ada cara lain untuk kemudian menyampaikan kepada publik kalau kita mengakui nasab kita sebagai cucu dari baginda Nabi Muhammad SAW selain dengan cara tes DNA. Nah, seperti apa penyampaian lengkap dari Dr. Sugeng dan bagaimana ulasannya? Mari langsung saja kita simak dan kita saksikan berikut ini. Biasanya para kiai di sini kalau membuka dengan doa atau kalau saya ya mungkin dasar orangnya sekuler, jadi daripada salah berdoa nanti dibully ya saya lewati itu. Yang penting kita di sini dikumpulkan, dirahmati Allah, berbagi ilmu, kita meluruskan yang tidak lurus itu ya. Sampai saya terlibat di sini itu kan dasarnya meluruskan yang tidak lurus itu. Jadi kenapa kita sampai ngurusin nasab Alawi itu sebenarnya bukan ngurusin nasab Alawi, tapi mensucikan nasabnya Kanjeng Nabi itu, Kanjeng Nabi ke bawah gitu ya. Bukan ngurusin nasabnya Balawi. Balawi itu kita luruskan ke arah kakeknya yang benar, bukan kakeknya yang nggak benar itu loh ya, gitu. Jadi kita diberi, Allah itu mencatat nasab kita di darah kita. Dulu kakek-kakek kita nggak bisa baca, sekarang bisa baca ya. Jadi kalau urusan kita yang di lab itu kan kalau dibandingkan buku nasab itu kita memvalidasi catatannya benar atau enggak. Buku nasab itu tetap penting untuk informasi awal, tapi benar atau tidak itulah kan masalahnya kan di situ. Jadi dalam hal urusan DNA itu kita ngerjakan tuh karena apa? Kita cinta kepada Rasulullah, kita cinta keluarganya. Bukti sejarahnya bahwa Fatimah itu suaminya cuma satu, Sayyidah Fatimah cuma satu. Karena suaminya Sayyidah Fatimah cuma satu, otomatis karena kromosom Y itu tidak berekombinan dengan pihak nenek, itu lurus ke bawah harus sama dengan kakeknya. Itu yang dikatakan haplogrup itu penanda. Jadi kalau udah macem-macem itu pasti ada yang salah. Karena suaminya Sayyidah Fatimah kan cuma satu, harusnya haplogrupnya sama dong dengan kakeknya. Kenapa bisa beda-beda? Itulah yang kita luruskan. Kalau saya kewajibannya akan menyampaikan. Kalau sudah saya sampaikan, mereka terima atau enggak terserah, itu dosa-dosa mereka. Yang penting itu menyampaikan gitu. Ya kan? Enggak bisa dipaksa gitu. Kecuali kalau mengklaimnya keturunan jalur lain, bukan jalur laki-laki, itu susah membuktinya. Tapi kalau sudah mengklaimnya jalur laki-laki itu mudah sekali membuktikannya. Karena pembandingnya banyak. Seperti Bani Zaidiyah itu kan tercatat rapi. Ada lagi dari sisi Yahudi. Yahudi kan Bani Ishak sama Bani Ismail kan sepupu. Kalau seseorang keturunan Sayyidina Ali, pasti ada yang sama dengan
Bani Ishak, Yahudi asli itu loh, bukan Yahudi KW. Yahudi kan ada dua, asli sama KW itu. Itu harus dibuktikan gitu. Jadi kalau saya, Mas Kyai Fuad atau Gus Fakih melakukan seperti ini, karena kita itu mencintai Rasulullah, mencintai kehormatan keluarganya, mencintai kesucian perkawinan Sayyidah Fatimah dan Imam Ali. Walaupun sudah 1400 tahun kemudian kan, ya harus kita kesuciannya jangan ternoda gitu loh. Kalau dihitung matematika, ya mungkin kita semua ini keturunan Rasulullah, karena udah 1400 tahun, semua cucunya punya keturunan, seingat saya ya. Umamah itu punya anak 3, 1 berketurunan. Sayyidah Zainab punya keturunan juga. Terus Sayyidah Ummu Kulsum punya keturunan, apalagi Hasan dan Husain. Tapi yang tercatat kan jalur laki-laki aja beberapa. Yang lainnya nggak tercatat. Tuh kawin-mawin kalau Anda kalikan tiap generasi aja lipat 2, itu seluruh umat Islam udah kemungkinan besar keturunan Rasulullah. Cuma nggak bisa membuktikan. Karena alatnya sampai sekarang belum ada. Nanti kalau semua orang tes DNA mungkin ketemu. Tapi lah sekitar 1,8 miliar orang masing-masing setor 7 juta ya susah. Makanya jalur laki-laki yang mudah. Dalam hal ini Balawian mengklaim jalur laki-laki. Dan klaimnya gagal. Nggak usah lihat ketemu atau enggak, itu klaimnya gagal. Karena mereka nggak ada miripnya dengan Yahudi Kohanim, juga nggak ada. Apalagi dengan yang paling kuat mana? Bani Saidiyah ya. Itu juga nggak ada ketemunya. Kakek bersamanya itu nggak 1400 tahun yang lalu. Makanya sepanjang apapun, kalau jalur laki-laki sampai ketemu, ya Adam tuh masih ketemu. Buat yang jalur lain, yang bukan jalur laki-laki, karena nggak bisa mengklaim sebagai cucu, tapi kan bisa menjalankan kewajiban sebagai cucu. Misalnya menjaga kesucian pernikahan Sayyidah Fatimah dengan Sayyidina Ali itu. Kalau yang jadi ada parasitnya kita bersihkan. Kita kasih obat parasit. Gitu. Parasit tambulnya. Ya gitu, jadi itu Tuhan sudah menyediakan bahwa salah satu fungsi genetika itu menjaga kesucian perkawinan. Kalau misalnya nih jelek-jeleknya ya, istri kita diselingkuhi. Kalau selingkuhnya adik kita kan nggak ketahuan, kromosom Y-nya sama, bapaknya sama. Tapi pakai autosomal DNA ketahuan. Bagaimana kalau 5.000 tahun yang lalu? Ya DNA itu. Karena berubahnya itu kan bagian yang tidak berkombinasi dengan pihak ibu itu 57 juta bahasa. Sebanyak-banyaknya Anda berubah dengan bapak Anda, itu paling banyak 9 bagi 57 juta berapa? Kecil sekali kan? Kita DNA kita dengan Y Adam itu masih 99,8% sama setelah hampir 300.000 tahun. Itu masih sama. Makanya buku NASA penting, tapi harus divalidasi dengan DNA. Kalau nggak valid ya udah terima aja. Kita nasab penting, tapi harus divalidasi. Karena kalau catatan DNA itu nggak tiap generasi dicatat. Yang loncat 1. catatan nasab. Enggak, catatan DNA, catatan nasab DNA itu nggak misalnya bapak, anak, cucu, itu nggak tiap satu generasi dicatat. Kakek kadang bapaknya nggak ada yang berubah, baru berubah di cucunya. Tapi itu kan ada semua di catatan kita, di DNA kita ada. Kalau SNP itu sekali dicatat 1 miliar tahun lagi nggak berubah. Kalau STR itu ada yang 800 tahun berubah, ada yang 8.000 tahun baru berubah. Itu lajunya sendiri-sendiri. Makanya genetika itu harus tetap ada matematikanya, ada statistiknya. Tapi itu bisa membuktikan itu. Jadi sekali tercatat, di darah kita nggak bisa dihapus. Dan berapa jumlah sel kita? Kalau Anda dewasa itu sekitar 30 miliar. Mau ngapus 3 miliar itu kan sama dengan 3 miliar salinan buku. Ngubahnya bagaimana? Nggak ada kan? Nggak ada yang bisa ngubah. Allah sendiri itu yang mencatat. Kalau Balawi itu misalnya bukan saya batalkan tuh, saya luruskan. Lain cerita batal kan berarti putus. Saya luruskan kakekmu harusnya ini loh.
Gitu. Bukan Ali kakekmu. Bukan, ya mungkin Ali kakeknya tapi bukan dari laki-laki. Masih mungkin karena sebagai muslim masih mungkin. Tapi kalau jalur laki-laki udah nggak mungkin. Mereka udah nggak ada dengan bedanya dengan Bani Kohanim itu sekitar 48.500 tahun lalu kakek bersamanya. Imam Ali kan baru 1.400. Itu bisa dihitung kakek bersamanya itu dengan catatan ada yang ada di darah mereka. Nah, buat bapak-bapak mungkin yang punya putra-putri ya suruh belajar. Nggak hanya agama aja, kita kan muslim tuh ada 2 ayat ya. Ayat yang tersurat dan tersirat itu saya bilang. Itu kita pelajari. Kalau dari dulu bangsa Indonesia kuat ini ya nggak mungkin kita sampai kena masalah Balawi terus langsung percaya. Semua itu kan harus dikonfirmasi secara sains itu. Saya nggak bisa karena saya bukan tukang khotbah, jadi kalau bicara agak tidak beraturan. Kalau mau tanya jawab ya silahkan. Nanti suatu saat mungkin perkara ini selesai. Kalau sudah mungkin tes DNA murah. Tes DNA itu tahun 2000-an tuh masih sekitar 1,5 miliar per orang gitu ya. Makanya dulu penandanya dikit-dikit banget. Waktu studi DNA Yahudi itu cuma pakai 6 penanda. Kemudian 2009 itu udah 12. Waktu itu harganya masih $10.000 per orang itu. Sekarang $350 udah bisa. Mungkin yang punya cucu nanti tes udah $50-an. Kalau udah kayak gitu orang nggak mungkin menyembunyikan nasabnya. Ya, saya kira itulah kemudian penyampaian Dr. Sugeng yang dengan semangatnya, dengan penuh dengan kehati-hatian, dan saya kira ini adalah sebuah informasi yang cukup menarik untuk kita simak bersama, dan tentu setelah menonton ini kita akan menyampaikan kepada publik dan men-share ini semua, dan tentu dalam rangka lagi-lagi mungkin harapan kita sama dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Sugeng, bahwa dalam rangka menjaga kesucian dari nama baginda Nabi Muhammad SAW. Karena jangan sampai kemudian ada oknum-oknum atau kelompok-kelompok tertentu yang lagi-lagi mengaku sebagai zuriat dari Nabi Muhammad SAW sementara mereka tidak bisa membuktikan diri. Nah, salah satu contoh yang ada sekarang di hadapan kita dan nyata, dan ini terus kita bahas, adalah contoh dari Bani Alawi ini kemudian mengaku sebagai zuriat dari baginda Nabi Muhammad SAW, namun mereka tidak bisa membuktikan diri baik dengan kitab zaman maupun dengan tes DNA, karena belum ada satu orang pun yang kemudian sampai hari ini memperlihatkan apakah ada kemudian yang telah melakukan tes DNA, dan sehingga publik bisa percaya bahwa memang mereka adalah zuriat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Namun saya kira itu bukan sesuatu yang mudah bagi mereka, kelompok Rabitul Alawiyah, karena selain mungkin harganya yang begitu fantastis, ya kemudian mereka juga mungkin enggan untuk melakukan ini, dan bahkan sudah ada sebagian dari mereka itu yang mengatakan bahwa tes DNA itu adalah hal yang haram untuk dilakukan, karena mungkin dianggap syirik dan apa dan sebagainya. Sehingga ini adalah hal yang tidak mungkin memang buat mereka. Karena kalau mungkin soal harga atau harganya yang fantastis mungkin mereka bisa jangkau, namun kalau mereka melakukan ini lagi-lagi bahwa mereka akan terbukti bahwa mereka bukan cucu dari baginda Nabi Muhammad SAW. Untuk itu bagaimana kelanjutannya mari terus kita saksikan di channel ini. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.